Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Anggita, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang kesehatan jiwa anak prasekolah. Pertama, perkenalkan dulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Rahma Anggita. Lalu yang kedua, Mita Ayu Lestari. Lalu yang ketiga, Yoga Angga Saputra. Lalu yang keempat, Andika Ahmad. Lalu yang kelima, Cindy Dia Octavia. Yang pertama yaitu pengertian anak usia sekolah. Anak usia prasekolah itu anak yang diantara usia 4-6 tahun. Jadi perkembangan untuk mencapai manusia dewasa itu seorang anak sejak lahir akan melalui berbagai tahap perkembangan. Salah satunya adalah masa prasekolah, yaitu antara usia 4-6 tahun dengan perkembangan psikososialnya. Nah, pada masa prasekolah ini, di mana anak itu sudah mulai mengeksplorasi tingkah lakunya dan keinginannya untuk mulai aktif dalam melakukan aktivitas. Pertumbuhan dan perkembangan anak prasekolah. Yang pertama, motorik halus, lalu yang kedua, motorik kasar, lalu yang ketiga, kognitif, lalu yang keempat, bahasa, lalu yang kelima, psikososial. Yang pertama, motorik halus. Motorik halus ini di mana anak mulai menggunakan gunting dengan lancar, menggambar kotak, menggambar garis, membuka dan memasang kancing. Motorik kasar contohnya itu anak sudah mulai berjinjit, melompat, meloncat dengan satu kaki, menangkap bola dan melempar bola. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak sudah mulai mengerti kebanyakan kata-kata abstrak, memakai semua bagian pembicaraan termasuk kata sifat, kata keterangan, kata penghubung, dan kata depan, menggunakan bahasa sebagai alat pertukaran verbal, dapat memakai kalimat majemuk dan gabungan. Lalu perkembangan kognitifnya itu berfokus pada lebih dan satu aspek dan situasi. Jadi anak sudah bisa mempertimbangkan sejumlah alternatif dan pemecahan masalah, dan juga dapat memberikan cara kerja dan melacak urutan kejadian kembali sejak awal, dan juga dapat memahami konsep dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Lalu tahap perkembangan psikososial. Tahap perkembangan psikososial anak pada usia 4 tahun menurut Erik Erikson dalam Susilawati 2014 adalah inisiatif bertolak belakang dengan rasa bersalah. Pada tahap ini, anak akan banyak bertanya dalam segala hal sehingga terkesan cerewet. Pada usia ini juga mereka mengalami perkembangan inisiatif atau ide sampai hal-hal yang berbau fantasi. Jadi anak usia 4 tahun itu sudah mulai banyak bertanya. Makanya kalau kita lihat anak usia 4-6 tahun itu cerewet, dan dia juga udah mulai imajinasinya udah berkembang. Lalu fase perkembangan psikososial anak usia prasekolah itu yang pertama adalah sudah bisa menguasai keterampilan motorik kasar, halus, serta mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. Lalu yang kedua, fokuskan pengembangan motorik halus seperti penggunaan pensil, menggambar, bermain dengan teman sebaya untuk mengembangkan keterampilan fisik dan sosialnya. Lalu yang ketiga, mengembangkan inisiatif jika aman melalui interaksi yang sesuai dengan orang tua. Lalu yang keempat, rasa ingin tahu yang lebih besar tetapi mampu mentoleransi perpisahan dengan orang tuanya. Lalu yang kelima, lebih mampu bersosialisasi dan lebih stabil perasaannya. Lalu tidak mampu membedakan kenyataan dengan fantasi. Jika membuat kesalahan, tekanan bahwa perilakunya yang salah dan bukan dirinya yang salah. Lalu permainan yang memfasilitasi kebersamaan, rasa toleransi, dan menanamkan sifat baik dan norma. Lalu kemampuan kognitif melalui pemikiran magik,
dan cara berpikir yang konkret, terbatas kemampuan menentukan ukuran, bentuk, volume, usia, dan waktu. Lalu faktor yang mempengaruhi sosial emosional pada anak, itu yang pertama keadaan fisiknya. Contohnya itu mungkin keadaan fisiknya apakah stabil atau tidak, apakah lagi sakit atau tidak, itu juga mempengaruhi sosial emosional pada anak. Misal anak lagi sakit, jadi mungkin dia bisa lebih mudah marah, mudah menangis. Lalu yang kedua, inteligasi. Lalu yang ketiga yaitu faktor keluarga. Misal ekonomi keluarganya, mereka dari keluarga dengan ekonomi yang seperti apa, lalu kebiasaan orang tua, mungkin kebiasaan orang tua melakukan hal yang kurang baik, maka anaknya mungkin akan mengikuti hal tersebut. Lalu faktor sekolah ini bisa contohnya adalah anak mungkin yang sekolah pada waktu yang sudah bersosialisasi, pada waktu yang belum dia seharusnya sekolah tapi dia sudah sekolah, terus di lingkungan sekolahnya mungkin juga dapat menimbulkan gangguan emosi, mungkin hubungan yang kurang harmonis antara anaknya, teman-temannya, dan gurunya. Lalu faktor lingkungan luar rumah, misalnya hubungan antar teman sebaya dan orang dewasa di luar rumahnya itu seperti apa. Lalu aspek kesehatan jiwa anak prasekolah. Yang pertama itu pengkajian. Jadi yang dikaji yang pertama yaitu data demografinya, seperti usia, alamat, pekerjaan orang tua, dan pendidikan orang tua. Lalu selanjutnya riwayat antenatalnya, kelahirannya seperti apa, dan postnatal, serta penyakit yang pernah diderita si anak itu tadi. Apakah dia pernah mengalami tipes dan lain-lain. Lalu yang ketiga, fisik, cek status gizinya, berat badan, pola makannya seperti apa, pemeriksaan fisik cephalocauda. Lalu status mentalnya, bagaimana konsep dirinya, bagaimana coping mekanismenya, proses berpikirnya, orientasi, IQ. Lalu hubungan interpersonal, hubungan anak dengan kelompoknya bagaimana, apakah mempunyai teman akrab atau tidak. Lalu posisi anak dalam struktur kelompok itu bagaimana. Lalu riwayat personal dan keluarga, kesehatan fisik anak, pola asuhnya bagaimana, tumbuh kembang anak. Lalu analisa data. Yang pertama, datanya ini tidak mampu melakukan keterampilan atau perilaku khas sesuai usia, fisik, bahasa, motorik, psikososial. Lalu pertumbuhan fisik terganggu, etiologinya dikarenakan defisiensi stimulus. Masalah keperawatan yang diambil yaitu gangguan tumbuh kembang. Lalu yang kedua, data objektifnya yaitu tidak mampu berbicara atau mendengar, lalu menunjukkan respon tidak sesuai. Etiologi atau penyebabnya yaitu hambatan individu, misalnya takut, cemas, malu. Lalu masalah keperawatan yang diambil, gangguan komunikasi verbal. Lalu yang ketiga, data subjektifnya, merasa tidak nyaman dengan situasi sosial, merasa sulit menerima atau mengkomunikasikan perasaan. Lalu data objektifnya, kurang responsif atau tertarik pada orang lain. Etiologi atau penyebabnya, hambatan perkembangan, masalah keperawatan yang diambil adalah gangguan interaksi sosial. Lalu yang keempat, data subjektifnya, menolak melakukan perawatan diri. Lalu data objektifnya, tidak mampu mandi, mengenakan pakaian, makan, ke toilet, berhias secara mandiri. Lalu minat melakukan perawatan diri kurang. Etiologinya itu penurunan motivasi atau minat. Masalah keperawatan yang diambil yaitu defisit perawatan diri. Diagnosa keperawatan yang diambil, yang pertama, gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan defisiensi stimulus, ditandai tidak mampu melakukan keterampilan atau perilaku khas sesuai usia.
Lalu, diagnosa yang kedua yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan hambatan individu ditandai menunjukkan respon tidak sesuai. Lalu diagnosa yang ketiga, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan ditandai dengan kurang responsif atau tertarik pada orang lain. Lalu yang keempat, defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan motivasi atau minat ditandai tidak mampu mandi atau mengenakan pakaian, makan, ke toilet, berhias secara mandiri. Intervensi untuk diagnosa gangguan tumbuh kembang, SLKI atau luaran yang diharapkan yang pertama, status perkembangan yang membaik, dua, kinerja pengasuh meningkat, perawatan diri membaik, lalu status pertumbuhan meningkat. Lalu intervensi yang diambil yang pertama adalah perawatan perkembangan dengan observasi, identifikasi pencapaian tugas perkembangan anak, lalu terapeutiknya, pertahankan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal, lalu motivasi berinteraksi dengan anak lain, lalu yang ketiga fasilitasi anak berbagi dan bergantian atau bergilir. Lalu dukung anak mengekspresikan diri melalui penghargaan positif, lalu pertahankan kenyamanan anak, lalu fasilitasi anak melatih keterampilan pemenuhan kebutuhan secara mandiri, lalu bernyanyi bersama anak lagu-lagu yang mereka sukai. Lalu edukasinya, jelaskan kepada orang tua dan atau pengasuh tentang milestone perkembangan anak dan perilaku anak. Lalu anjurkan orang tua berinteraksi dengan anaknya, lalu ajarkan anak keterampilan berinteraksi dengan orang lain. Lalu kolaborasinya, rujuk untuk konseling jika perlu. Lalu untuk diagnosa yang kedua, gangguan komunikasi verbal, SLKI-nya, yang pertama diharapkan komunikasi verbalnya meningkat, dukungan sosial meningkat, fungsi diri meningkat, status kognitif membaik. Untuk psikinya diambil promosi komunikasi, defisit bicara, observasinya, monitor kecepatan, tekanan, kualitas, volume, dan diksi bicara, monitor frustasi, marah, depresi, atau hal lain, lalu identifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi. Terapeutiknya, gunakan metode komunikasi alternatif, misalnya menulis. Sesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan, modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bantuan, berikan dukungan psikologis, dan anjurkan anak untuk berbicara perlahan. Lalu edukasinya, yaitu mengajarkan pasien dan keluarga proses kognitif, anatomis, fisiologis, dan yang berhubungan dengan kemampuan bicara. Kolaborasinya rujuk ke ahli patologi jika patologi bicara atau terapis. Lalu diagnosa yang ketiga yaitu gangguan interaksi sosial. Dengan SLKI-nya yang pertama, interaksi sosial meningkat, dukungan sosial meningkat, ketahanan keluarga meningkat, ketahanan personal meningkat, keterlibatan sosial meningkat. Psikis atau intervensi yang diambil yaitu modifikasi perilaku keterampilan sosial. Observasinya yang pertama, identifikasi penyebab kurangnya keterampilan sosial. Lalu identifikasi fokus pelatihan keterampilan sosial. Lalu terapeutiknya, memotivasi untuk berlatih keterampilan sosial, beri umpan balik positif pada anak, lalu libatkan keluarga selama latihan keterampilan sosial jika perlu. Edukasinya yang pertama itu jelaskan tujuan melatih keterampilan sosial. Lalu yang kedua jelaskan respon dan konsekuensi keterampilan sosial. Lalu anjurkan mengungkapkan perasaan akibat masalah yang dialami. Lalu anjurkan mengevaluasi pencapaian setiap interaksi. Lalu untuk diagnosa defisit perawatan diri, SLKI-nya yang diharapkan perawatan diri meningkat, motivasi meningkat,
status kognitif meningkat. Psikinya, intervensi yang kita ambil yaitu dukungan perawatan diri dengan observasi, mengidentifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usianya. Lalu terapeutiknya, monitor tingkat kemandirian anak, sediakan lingkungan yang terapeutik, siapkan keperluan pribadi, dampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri. Lalu edukasinya, anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan. Evaluasinya, keefektifan intervensi dalam mengelola perilaku, kemampuan berhubungan dengan teman sebaya, dewasa, dan orang tua secara wajar, kemampuan mandiri dalam perawatan diri, lalu kemampuan mengikuti program sebagai rekreasi dan proses belajar, lalu respon terhadap peraturan dan rutinitasnya, lalu status mental secara menyeluruh, lalu koordinasi dan rencana pemulangan. Terima kasih. Inilah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.